Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Nusitia. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, dan pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan menunjukkan pertanyaan kepada narasumber. Nah, apakah itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema, lalu menuliskan daftar pertanyaan yang meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan dituliskan menggunakan kata-kata baku. Selanjutnya, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Nah, perhatikan contoh garis bilangan berikut. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak berhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, perhatikan garis bilangan di atas, ada dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dengan jarak, diberi jarak. Nah, jika dia semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Contoh, tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Ya, Nana perhatikan garis bilangan tersebut, tadi 4 ditambah 5. Jadi dibuat garis dari angka 0 menuju ke angka 4, lalu ditambah 5, jadi dari angka 4 di garis ke sebelah kanan sebanyak 5 angka dan berhenti di angka 9, sehingga 4 ditambah 5 sama dengan 9. Itu untuk menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Selanjutnya, ragam hias batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Hiasan pada karya seni berupa kain, guci, piring, lemari, atau rumah adat. Jenis motif hias ada 2, yaitu motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Motif geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Motif tersebut biasanya terdapat pada karya seni batik kawu. Motif non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Motif hias berbentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Contohnya batik buketan dari Pekalongan. Selanjutnya, tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga di rumah biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan. Selain kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi.
Selain itu juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Selanjutnya, menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, setelah tadi mempelajari cara menghitung garis penjumlahan menggunakan garis bilangan, sekarang penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Dua tanda panah di atas garis bilangan disesuaikan bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Contoh, tentukan hasil 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Pertama, buat angka atau garis dulu, lalu diberi angka 0 sampai dengan 20, lalu buat garis dari 0 menuju angka 9 ditambah 5 jadi angka 5, bergeser ke kanan sebanyak 5 langkah, lalu diberi garis dan di situ berhenti di angka 14, sehingga 9 ditambah 5 sama dengan 14. Itu untuk menghitung penjumlahan menggunakan garis bilangan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hari ini Senin 7 September 2020. Kerjakan latihan soal halaman 149 yang matematika, jawabannya saja, dan halaman 149 sampai 150 SPDP, jawabannya saja. Tetap semangat ya.